Hai, selamat datang di channel YouTube kami. Kali ini saya dan tim adaptasi sedang berada di Kelenteng Cuan Kiong. Kelenteng ini berada di Jalan Gurami nomor 233A, Kauman, Kota Bangil. Yang dimana tempat ini adalah satu-satunya kelenteng di Kota Bangil dan termasuk bangunan kuno juga di sini. Dan perkenalkan, ini adalah Ko Weli, beliau adalah pengurus Kelenteng Cuan Kiong saat ini. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita tanya-tanya dan mengobrol seputar sejarah kelenteng ini dengan beliau. Ko Weli, boleh sedikit diceritakan tentang kelenteng Cuan Kiong ini di tahun berapa dibangun dan oleh siapa? Sebetulnya kelenteng ini dibangun sekitar 105 tahun yang lalu oleh warga Tionghoa di Bangil. Jadi sebelum ini dibangun, maka kelenteng itu bentuknya rumah tangga. Jadi ibadah itu di rumah tangga. Satu rumah, jadi kita ibadah. Kemudian kalau tempat ini memang hibah dari salah seorang warga kita. Jadi kita nggak beli, ini hibah. Jadi dihibahkan satu tempat khusus memang untuk sembahyang, untuk berdoa. Sekitar 105 tahun yang lalu. Jadi dibangun oleh siapa masih belum tahu. Yang bangun itu otomatis warga. Oh, warga. Iya. Jadi warga Tionghoa di Bangil ini yang bangun waktu itu. Jadi sebetulnya kalau ditunjuk nama juga ada, tapi saya sendiri kurang hafal karena sudah 100 tahun lebih ya. Jadi kita mesti mencari data lagi. Jadi yang jelas sekarang kelenteng ini kelenteng Tridharma. Artinya Tridharma itu tiga. Tri kan tiga ya. Jadi kita itu menampung 3 aliran. Karena di China sana itu aslinya itu ada 3 aliran besar agama, yaitu Buddha, Konghucu, sama Taoisme. Sedangkan kelenteng ini menyiapkan tempat untuk 3 aliran ini. Nah, jadi yang datang untuk sembahyang di sini ada yang dari kelompok Konghucu, ada yang dari kelompok Buddha, ada yang kelompok Taoisme. Itu silakan semua. Jadi kita bebas memang. Jadi Tridharma itu memang untuk 3 kelompok ini. Dan kebanyakan dari daerah mana, Pak? Kalau yang sembahyang di sini? Yang sembahyang di sini itu aslinya ya orang Bangil sendiri. Kemudian banyak orang Bangil yang hijrah di Surabaya, yang kerjanya di pindah kemana. Nah itu tetap dia sembahyangnya di sini. Karena biasanya kalau orang-orang kita sebelum meninggalkan daerahnya itu, kita mesti mohon restu pada dewa ini. Gimana saya mau pindah ke Surabaya? Gimana? Oke, ya sudah, kita pindah ke Surabaya. Ternyata di Surabaya usahanya maju. Maju biasanya ya nggak lupa, memang selalu berhubungan dengan kita. Selalu koneksi. Jadi kadang-kadang ada renovasi, mereka kita nggak sungkan-sungkan untuk minta sumbangan dari mereka. Karena mereka memang aslinya warga negara sini, warga Bangil. Iya, warga. Istilahnya restunya. Ya. Oh iya, kelenteng ini bangunannya sudah pernah direnovasi apa tetap seperti awal seperti ini kok? Pada dasarnya bentuknya seperti ini, tapi renovasi sudah berapa kali? Sudah berapa kali berarti ya? Ya? Malah 3 tahun yang lalu itu pernah renovasi agak besar-besaran, tapi nggak sampai merombak. Oh, artinya membersihkan aja, nggak sampai merombak. Jadi tetap bangunannya yang tetap asli seperti ini ya? Asli seperti ini kita perbaiki aja. Nah, jadi kita cat gambar-gambarnya, anunya semua itu. Jadi nggak ada perubahan total, nggak ada. Tapi tetap warna-warna tetap warna harus nggak bisa berubah. Kalau kelenteng itu warna itu memang sudah tradisi. Kita banyak merahnya karena warna merah menurut keyakinan kami itu bisa menolak barang-barang yang hitam. Maksudnya kalau ada barang yang nggak beres-beres itu kita bisa menolak dengan warna merah ini. Jadi kebanyakan memang kelenteng ini dibuat warna merah.
Jadi seperti artinya merah itu seperti Merah itu bisa nolak bala. dari warna merah itu sendiri dan identik dengan naga itu kira-kira menggambarkan apa ya kok tentang kelenteng ini? Naga itu aslinya memang binatang yang jenisnya naga itu nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Jadi naga itu memang seperti ilustrasi aja bentuknya itu. Seperti binatang ini. Kalau ini memang juga nggak ada. Tapi memang ilustrasi dan keyakinan bahwa ini memang bisa menjaga. Nah, binatang ini bisa menjaga, dan naga itu memang kita berkeyakinan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi biasanya itu para dewa kadang-kadang naik di atas naga itu. Kira-kira dari simbol yang bulat seperti bola tapi membawa api itu juga mengartikan apa juga itu? Ya, memang kadang-kadang ada bola api itu memang menunjukkan bahwa itu ada suatu kekuatan, suatu kekuatan juga. Jadi di sini juga ada mistiknya. Jadi ada mistiknya juga. Karena gimana pun kalau agama itu mesti ada hubungannya sama kebatinan. Nggak mungkin kalau agama nggak ada. Di semua agama saya kira ada hubungannya dengan kebatinan. Jadi dengan mistik, dengan keyakinan itu pasti ada. Jadi semua itu ada lambang-lambangnya. Memang satu persatu ada. Dari satu persatu seperti naga dan yang lainnya ini kok ya? Ini penjaga. Biasanya malah kalau di kelenteng itu depan itu ada gambar 2 orang itu penjaga. Memang dulu berkeyakinan waktu kerajaan dulu pernah terjadi suatu peristiwa. Waktu itu raja sakit, tapi sakitnya itu aneh karena seolah-olah diganggu barang-barang halus lah, ya. Nah, kemudian ada anak buahnya, 2 orang jenderal, itu memang dia mengerti kebatinan. Jadi dia bilang sama rajanya, nggak apa-apa, saya yang jaga aja. Ternyata dijaga 2 orang itu nggak ada, sembuh, nggak ada gangguan. Jadi kemudian orang-orang berkeyakinan lebih baik fotonya orang itu aja ditempelkan supaya makhluk-makhluk yang nggak itu takut. Nah, Istilahnya yang menjaga itu manusia biasa atau dewa? soalnya begini, kita tidak bisa memastikan dia itu manusia biasa atau dewa. Tapi memang orang dulu, kita tahu orang dulu itu kalau meditasi, kalau puasa itu kan kuat sekali. Jadi kalau kita ngomong ilmunya itu tinggi sekali, gitu loh. Nggak bisa diprediksi tuh ya. Jadi kalau bagi kita sekarang yang biasa-biasa gini, kita nggak bisa prediksi. Cuma ya kita ngikuti kepercayaan. Kalau mereka mempunyai suatu kekuatan, dan kekuatan itu kekal. Dari dulu sekarang itu ada yang merasakan memang ada kekuatan itu. Jadi di sini dulu juga ada yang jaga seperti patung 2 itu tadi kok ya? Bukan patung, gambar. Oh, gambar pintu, aja. penjaga pintu. Kadang ada yang bentuk patung ada. Kalau di Sidoarjo, kelenteng Sidoarjo itu bentuknya patung. Terus ada yang gambar aja ditempelkan di pintu. Jadi sebagai penjaga. Selain 2 ini binatang ini juga penjaganya. Kan juga harus ada penjaganya. Jadi untuk menolak yang tidak baik-baik itu kan banyak sekarang itu. Khawatirnya itu dia nggak bisa masuk. Ada yang jaga sudah. Kalau Ko Willy sendiri ini di kelenteng ini di generasi keberapa Ko? Generasi keempat. Oh, generasi keempat ya? Keempat. Karena di kelenteng sini kebanyakan jabatan itu waktu dulunya itu nggak pakai, maksudnya nggak ada periode-periode, maksudnya 5 tahun kayak 4 tahun enggak. Biasanya orang kalau orang yang misalkan yang ditunjuk sebagai ketua itu dia jabatnya sampai puluhan tahun, jadi lama memang nggak ada. Tapi sesuai dengan kemajuan zaman sekarang, nah sekarang kita batasi. Jadi setiap pengurus itu ada masa baktinya itu
tahun. Jadi tiap 5 tahun kita pilih lagi pengurusnya. Tapi kalau dulu enggak, dari dulu itu hampir sepertinya seumur hidup. Jadi ketua seumur hidup, kayak presiden seumur hidup. Gitu. Jadi termasuk dipilih dari apa? Dari umatnya. Oh, dari umatnya. Iya, dari umatnya. Jadi kita sekarang sudah kita tetapkan setiap 5 tahun kita adakan pemilihan lagi pengurus-pengurus. Nah, kebetulan saya itu sebagai sekretaris, istri saya pengawas di dalam kelenteng ini. Ketuanya ada Pak Anan Susanto, tapi ada di Surabaya. Asli orang Bangil. Asli orang Bangil, tapi orang Bangil, ya? sekarang seringnya di Surabaya. Bagaimana nih Ko tentang tanggapan warga di sini tentang kelenteng ini, dan di sini kan mayoritasnya Muslim gitu. Betul, iya. Selama ini kita dengan warga sekitar baik-baik saja, maksudnya hubungannya baik, ya. Dan mereka juga tidak mengganggu. Waktu kita ada acara sembahyang, ada acara apapun, dia tidak mengganggu. Bahkan kita selalu, misalkan ada sesajen yang perlu dibagikan, kita bagikan untuk warga sekitar. Memang ada juga yang nggak mau terima, ya karena keyakinannya kan lain-lain juga. Iya. Tapi ya kita nyadari juga, ya kita bagikan bagi yang mau saja. Jadi selama ini hubungannya harmonis, baik-baik saja. Nggak pernah ada gangguan, ada yang maksudnya ya apapun lah yang jelek-jelek terhadap kelenteng ini nggak ada. Isinya saling menjaga ya, keharmonisan tuh ya. Jadi sembahyang kita juga nggak sampai mengganggu tetangga juga. Suara-suara juga kita hindari. Kalau kelenteng dan vihara sendiri perbedaannya apa sih Ko? Kalau menurut saya sendiri kan awam gitu Ko ya, kan hampir sama sepertinya itu Ko ya. Gini, wihara itu tempat ibadah khusus untuk agama Buddha. Oh, jadi khusus. Iya. Kalau kelenteng kita menampung 3 aliran. Jadi di sini ada Buddhanya, ada Konfusiusnya, ada Taoisme. Jadi kita menampung 3 aliran. Nah, kalau wihara hanya 1 aliran, yaitu Buddha. Nggak ada lainnya, nggak boleh, nggak ada. Kalau Taoisme dia ada juga sendiri, namanya Taoquan. Taoquan itu artinya ya tempat ibadah untuk Taoisme sendiri, khusus. Itu yang khusus. Kita itu menampung 3 aliran ini di dalam satu wadah. Yang dinamakan kelenteng ini Ko ya? Iya, yang dinamakan kelenteng ini. Nah. Tapi kayak unsur bangunannya itu berbeda apa hampir sama? Kalau yang kita kan ada 3 aliran. Iya. Kalau yang bagian Buddha ya persis ya seperti Buddha, seperti, ya bagiannya seperti di wihara itu. Ya, yang Konfusius juga, yang Taoisme juga seperti itu. Tapi yang di Bangil ini untuk yang Taoisme belum ada. Jadi hanya 2 aliran. Seharusnya ada 3 aliran. Tapi kita tempatnya juga kecil, jadi kita hanya siapkan untuk 2 aliran. Jadi bedanya cuma itu aja. Seperti gereja itu memang untuk Kristen atau Katolik sudah, lain agama nggak pakai istilah gereja. Jadi di kelenteng ini apakah ada acara lain seperti Imlek atau Barongsai, Kungfu mungkin Ko? Kalau untuk kelenteng Bangil ini relatif kecil, jadi kita hanya menyiapkan tempat untuk ibadah saja. Tapi kalau di kelenteng-kelenteng lain, misalkan di Pasuruan, di Sidoarjo, Mojokerto, Madiun, itu mereka ada, barongsai ada. Ada. Bahkan ada tempat olahraganya, macam-macam. Memang lengkap. Jadi untuk Bangil hanya kita siapkan untuk tempat ibadah saja. Iya. Apa karena kekurangan luas tempatnya apa gimana? Kesatu memang tempatnya terlalu kecil. Iya. Kedua,
memang umatnya juga nggak banyak. Jadi kita hanya menyiapkan tempat ibadah saja. Iya. Tapi kayak Imlek di sini masih. Loh, Imlek itu termasuk salah satu upacara sembayangan bagi umat Konfusius. Iya. Jadi Konghucu, maksudnya Konghucu. Ya, Konghucu itu aliran Konfusius. Itu memang kita sembahyang waktu Imlek pagi, kita sembahyang di sini untuk aliran itu aja. Kalau Buddha mungkin dia ada hari-harinya sendiri, Taoisme ada hari-harinya sendiri. Jadi ada jam-jamnya tertentu untuk. Iya, ada jam-jam tertentu. Jadi tapi tidak saling bentrokan. Jadi harinya kan tidak sama. Harinya nggak sama. Harinya nggak sama juga. Jadi gimana nih Ko, perasaannya Koko ini sebagai sekretaris di kelenteng ini? Saya kira ya baik-baik saja. Kita hanya melaksanakan tugas sebagai sekretaris saja. Jadi saya kira kalau setiap pengurus hanya melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing, maka organisasi itu akan berjalan lancar. Saya kira nggak ada masalah apa-apa. Jadi bukan termasuk tuntutan murni dari hati itu ya? Karena terus terang saja, semua karyawan, semua pegawai kecuali yang jaga kelenteng ini itu tidak dibayar. Jadi kita itu malah sering-sering keluar dana untuk biaya-biaya. Jadi kita nggak terima gaji semua. Semua itu istilahnya masih relawan. Jadi suka rela semua. Iya kerjanya. Maka itu ya kita biasa-biasa saja, tapi sesuai dengan kewajiban masing-masing kita laksanakan. Kita jaga kelenteng ini sebagai suatu budaya. Jadi kita lestarikan. Termasuk malah mengeluarkan biaya untuk. Ya sering-sering ya begitulah. Gimana? Karena kita kan nggak ada iuran, nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau memang kita butuh sesuatu untuk membangun, ya kita istilahnya urunan lah. Nggak ada. Iya, nggak ada. Ya mungkin ada dana sebagian kelebihan daripada urunan itu untuk biaya-biaya kelenteng ini ada. Terus juga ada donatur yang membantu untuk biaya membayar karyawan, khusus karyawan hanya kebersihan yang jaga ini aja, lainnya nggak ada yang dibayar. Semua kerja sukarela. Karena di dalam agama itu kita kerja itu yang penting kita dapat pahalanya, bukan nuntut uangnya. Kalau uangnya itu sih gampang aja kita kerja di luar. Kalau di sini kita nuntut pahalanya. Jadi supaya kita besok-besok lancar, hindari niat beribadah itu. Yang penting itu beribadah. Karena masalah spiritual itu kan lain dengan masalah material. Jadi spiritual itu jangan dinilai dengan uang, dengan gaji, tidak dibayar pun nggak apa-apa. Yang penting ya keyakinannya kita ini ya kita jalankan, kita lestarikan. Ini salah satu budaya. Oke. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan subscribe untuk mensupport kami. Sampai jumpa di video berikutnya.